Bapak itu diangkat jadi Menteri HAM adalah untuk menangkap orang-orang yang melanggar HAM. Jangan Bapak coba-coba untuk menangguhkan penahanan, ya. Marah apa dengan gereja? Gereja itu tempat beribadah. Kenapa pada takut? Saling menghina satu suku bangsa dengan lain. Saya nggak tahu kenapa Kemenham sampai memberi usulan yang dungu seperti itu. Mungkin staf sus. Kalau penyidik ya mengabulkan permohonan penangguhan tersebut, ya udah nggak habis pikir lagi sih. Kayaknya memang instansi negara itu nggak benar semua gitu loh. Jadi kalau sudah itu terjadi, pasti seluruh Indonesia akan marah. Karena intoleransi terjadi di daerah sini. Jangan katakan ini bukan kriminal. Dari video sepertinya pelakunya bukan hanya tujuh, ya. Pelakunya Banyak bukan hanya pelakunya. tujuh. Jadi tolong agar semua pelakunya juga dibikin tersangka. Kepada sahabat saya Gubernur Jawa Barat, KDM, terima kasih atas sumbangannya 100 juta dan atas perhatiannya kepada kejadian tersebut. Enggak. Tapi kan sumbangan itu dibalikan ke masjid, Bang. Ya itu urusannya mereka lah. Yang penting kita berterima kasih kepada Bapak Gubernur. Kementerian Hak Asasi Manusia rencananya mau ada penangguhan terkait 7 tersangka. Apa? 7 tersangka itu mau dipenangguhan di Kementerian. Siapa yang menangguhkan? Kementerian Hak Asasi Manusia, Bang, rencananya. Halo Bapak Menteri HAM, jangan sampai ada penangguhan terhadap 7 tersangka pengerusakan apa itu gereja atau apa? Rumah ibadah. Rumah ibadah daerah Sukabumi. Bapak itu diangkat jadi Menteri HAM adalah untuk menangkap orang-orang yang melanggar HAM. Jangan Bapak coba-coba untuk menangguhkan penahanan, ya. Karena ini bisa terjadi kepada semua agama, bukan hanya agama Kristen, ya. Jadi sekali lagi pada Bapak Menteri HAM, jangan Bapak bantu untuk penangguhan, ya. Bapak justru ditunjuk sebagai menteri untuk membantu polisi menangkap para pelaku pelanggar HAM. Lebih parah lagi. Menolak keras pembangunan gereja. Mohon itu izinnya di Studio Alam harap dicabut kalau bisa itu. Ini dari warga ya. Kita udah izin sama RT sama Parah. Ini menurut saya benar-benar parah, guys. Kok bisa gitu? Ini oknum ya. Mungkin warga Depok nggak semuanya kayak gini, saya yakin. Kok bisa menolak pembangunan gereja? Ada apa dengan gereja? Gereja itu tempat ibadah. Kenapa mereka pada takut gitu? Ini benar-benar harus ditindak yang kayak gini. Malulah kita sebagai umat Islam. Katanya toleransi, tapi begini. Tapi ini saya yakin ini hanya oknum aja, guys. Jadi mungkin banyak juga warga Depok yang marah sama mereka ini. Jadi kita lanjut video selanjutnya, guys. saling menghina satu suku Wajah-wajah mereka pada nangis. Pada nangis tersangka ini, guys. Kemarin itu pada brutal semua. Mobil-mobil ditendangin, motor dihancurin sama mereka. Sekarang ini yang repot anak istrinya gitu. Anak istrinya sampai memohon-mohon agar suaminya ini dibebaskan. Jadi kalau mau bertindak itu pikir-pikir dulu. Jadi yang sengsara siapa? Yang sengsara ya anak istri kita gitu. Kita nggak bisa lagi mencari nafkah. Kalau kita kerja di perusahaan ya mungkin kita bakal dipecat. Ya kenapa? Karena kita masuk dalam penjara gitu. Kita nggak bisa masuk kerja.
mana kita dipecat dari pekerjaan, anak istri kita nggak bisa kita kasih nafkah. Sekarang ini pada nangis gitu, nyesal. Jadi, aduh, tanggung aja risikonya gitu. Berani berbuat, harus berani bertanggung jawab. Jadi kita lanjut video selanjutnya, guys. Atau sentimen anti-Kristen ini sudah sedemikian, terutama di Indonesia bagian barat ya. Setiap ada terjadi kasus intoleransi, itu bukan ormas ya. Kalau ada warga geruduk orang Kristen lagi ibadah, itu warga biasa ya. Enggak, itu menunjukkan bahwa ini makin mencemaskan. Itu indikasi dari ada sentimen anti-Kristen yang begitu kuat di akar rumput ya. Ini semua akarnya adalah di ceramah yang mengujar kebencian dan menghasut permusuhan kepada agama Kristen. Itu intinya. Itu harusnya diregulasi. Aku sebenarnya berharap di era Pak Prabowo ini, udahlah, bikin aturan. Lu Islam, lu ceramah, gak usah nyinggung Kristen. Gak usah nyenggol-nyenggol Kristen. Sekarang kan kerjanya kayak gitu. Karena mereka nyari duitnya dari situ ya. Modusnya udah, motifnya udah ekonomi. Banyak sekali yang berduyun-duyun pindah jadi mu'alaf, dari Kristen pindah ke Islam, untuk jadi ustadz, untuk ngejelek-jelekin agama Kristen. Kan udah jelas nyari cuan doang. Ya kan? Tapi kan mereka gak sadar apa yang mereka lakukan ini. Itu membakar akar rumput sampai ada kebencian seperti ini. Tolonglah pemerintah kalau ada yang denger, bikin regulasi. Regulasi kalau lu orang Islam, lu ustadz, lu ceramah, nggak boleh nyenggol-nyenggol Kristen. Ini harapan gua. Ya, semoga didengar oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran ya. Mas Gibran ya. Klarifikasi ya guys, yang lagi rame soal Kementerian HAM mau jadi penjamin penangguhan penahanan, ini baru wacana ya guys. Kemenham baru usul, belum dilakukan. Sampai pagi ini, para pelaku perusakan retret masih ditahan di Polres Sukabumi. Saya nggak tahu kenapa Kemenham sampai memberi usulan yang dungu seperti itu. Mungkin staf susnya salah sarapan. Harusnya makan roti sama telur, pagi-pagi dia makan sempak rombeng. Makanya usulannya agak error. Masa Kementerian HAM jadi penjamin bagi pelanggar HAM? Apa nggak dungu itu? Dan asal teman-teman tahu, blunder ini sudah memicu kemarahan dari pejabat-pejabat lain. Salah satunya anggota DPR RI dari Golkar yang mengecam keras usulan Kemenham ini. Jenderal Purnawirawan Hendro Priyono juga sudah tegaskan bahwa para pelaku harus dihukum berat. Jadi pemerintah tidak satu suara dengan Kemenham ya guys. Kita akan lawan wacana penangguhan penahanan para pelaku ini. Pelaku mau dibebaskan. Tidak semudah itu, Ferguson. Minoritas tuh gak ada hak di negara ini, dan mereka seperti satu komplotan, dan selamat negara ini tidak akan bebas dari intoleran. Sekelas Kemenkumham mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Aneh, padahal jelas-jelas pelakunya itu telah melakukan tindak pidana, meskipun ada asas presumption of innocent. Tapi udah jelas banget, kalau kayak gini terus ini bakal jadi presiden yang buruk untuk hukum ke depannya. Maksudnya adalah nanti, kalau terjadi seperti ini terus, di kemudian hari jika ada kasus intoleran, mereka akan melakukan tindakan yang sama, step yang sama seperti yang Kemenkumham lakukan pada saat ini. Jadinya, tidak akan ada efek jera untuk di kemudian hari. Memang dalam pidana ada restoratif justice, tapi ya menurut saya ini penting banget diberi efek jera yang segera-geranya agar agar menjadi presiden yang baik untuk hukum di kedepan harinya. Jadi jika ada kasus-kasus serupa di kemudian hari, mereka akan melihat kasus dari ini loh yang sekarang ini. Kalau setiap pelaku intoleran diberi keringanan terus, mau sampai kapan nih dibasmi intoleran kayak gini? Jika hal ini benar terjadi ya, nanti di kedepan harinya ya guys ya, pelaku-pelaku kayak gitu tuh akan mikir, ya udahlah, kita ngelakuin kayak gini, paling cuma ditangkap, habis nanti dikasih penangguhan penahanan, nanti gini lagi gitu, ngerti gak sih? Jadi menggampangkan, karena mereka mikir tuh orang negara aja memihak kok ke kita, ya gak sih? Kecuali memang mungkin ya dari instansi tersebut mendukung adanya tindakan seperti itu atau memihak gitu ya itu wajar-wajar aja sih. Tapi kalau memang netral dan juga punya hati nurani, punya akal budi yang baik ya pasti sih harusnya memberikan efek jera yang sejarah-jerahnya ya. Apalagi hal kayak gini bukan sekali dua kali terjadi di Indonesia, tapi udah sering banget terjadi. Dan kalau penyidik ya mengabulkan permohonan penangguhan tersebut, ya udah nggak habis pikir lagi sih, kayaknya memang instansi di negara itu nggak benar semua gitu loh. Mungkin takut salah ngomong. Semangat terus untuk kita para minoritas yang mungkin memperjuangkan hak aja sulit gitu ya. Tapi kita harus sabar memberikan kasih di negara yang kacau ini. Saya ingin ya kalau namanya mendamaikan juga udah ada yang terluka sulit. Harap Abbas. Jadi salah satunya adalah hukum yang berat. Tapi kok sama bajunya? Jangan dia tentu pakai rompi guys. Hartik juga nggak bisa. Bukan baju tahanan. Ya, karena di negara mayoritas ini intoleransi itu sering dilakukan sama mayoritas ke minoritas. Nah, jadi kalau sudah itu terjadi, pasti seluruh Indonesia akan marah. Karena intoleransi terjadi di daerah sini akan mengganggu kebersaudaraan di daerah-daerah yang lain. Nah, oleh karena itu, polisi harus segera prosesnya sidangnya kalau perlu jangan lama-lama langsung dihukum. Ya, dihukum. Kalau perlu buang ke Nusa Kambangan sana. Kan mereka sulit, mereka belajar
arti jauh dari keluarga. Kalau jauh dari keluarga ya, keluarga itu bukan istri, anak, dan tetangga, tapi desa, kelurahan, RT, RW, kabupaten, Indonesia itu keluarga. Ya, karena kalau bahasa saya itu aku bukan Jawa, bukan Sulawesi, bukan Bali, bukan Papua. Aku Indonesia. Sudah ditetapkan 7 tersangka Bang. Mungkin dari Abang sendiri merasa heran nggak atau terkait kan banyak tuh di lokasi tersebut gitu Bang terkait kejadian Ya, itu kan tergantung pengakuan. Tidak perlu juga semuanya, tapi yang paling berat siapa provokator, siapa pemicu hingga api terbakar. Okay. Harapan Abang mungkin ke depan. Harapan ke depan saya Indonesia udah damai. Yang penting tidak ada pemaksaan makan babi, tidak ada pemaksaan masuk ke rumah ibadah. Nah, terus ya, tidak ada yang merusak. Kalaupun bunyi masjid, ya karena paling hanya waktu-waktu tertentu. Kalaupun ada lonceng gereja, waktu tertentu. Anggap keanekaragaman itu adalah persaudaraan yang semakin kokoh, semakin kuat. Karena yang melihat toleransi itu dunia yang tahu melihatin. Sedikit ada masalah itu sama dengan mengganggu komunitas dunia. Mau Indonesia jadi sorotan dan cemoohan dari orang masyarakat dunia, diketawain kita nanti. Kalau kita ke luar negeri, orang bilang ada intoleransi negara Indonesia. Nah, oleh karena itu intoleransi no, toleransi yes. Nah, ini kan 100 juta dari gubernur untuk perbaikan, tetapi 100 juta itu disumbangkan ke masjid. Gimana Bang? Yang nyimbangin siapa? Dari pemilik rumah itu. Tapi itu kan bentuk sindiran aja. Kalau mereka juga nggak mau nanti dapat penggantian, ya udah, saya rasa itu udah bijaksana lah. Artinya itu jiwa besar gitu, harus kita hormati aja. Semoga Tuhan membalas dan terbalas dengan dihukum beratnya para pelaku intoleransi. Oke. Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Saya berdoa kiranya kabar kita selalu baik-baik saja ya, dan terus diberkati Tuhan dengan melimpah-limpah. Amin. Saudara, kita sudah dengarkan tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Abu Jandam terkait tentang penolakan gereja yang semakin merajalela. Beliau mengungkapkan itu adalah akibat dari para ustadz-ustadz yang menceramahkan tentang kebencian terhadap kekristenan. Dan benarlah apa yang pernah disampaikan oleh seorang panglima yang ada di Kalimantan. Beliau juga pernah mengatakan bahwa ceramah dari para ustadz-ustadz yang mengucapkan kebencian terhadap kekristenan, itulah yang membuat penolakan gereja semakin merajalela. Kiranya video ini dilihat oleh Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran agar pemerintah tegas terhadap oknum-oknum ustadz yang mengajarkan kebencian terhadap kekristenan. Karena itu bukan hanya merusak antar agama yang satu dengan agama yang lain, tetapi juga itu bisa merusak kenyamanan, kedamaian, persatuan yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau kita mau ada kedamaian dan persatuan di negara ini, mari sama-sama kita bersatu untuk melakukan suatu yang baik agar tercipta kerukunan di negara kita, Republik Indonesia. Jangan kita mau menjadi orang-orang yang cepat untuk menelan bulat-bulat setiap perkataan yang mengucapkan ajaran kebencian. Karena yang namanya ajaran kebencian untuk merugikan dan untuk mengganggu orang lain, itu bukanlah ajaran dari Tuhan. Karena ajaran Tuhan adalah ajaran kasih yang membawa damai bagi bangsa Indonesia. Itu perlu kita pahami. Jadilah menjadi orang yang cerdas. Jadilah Indonesia yang cerdas. Jadilah orang yang beragama yang cerdas. Teman-teman, kiranya video yang saya bagikan ini boleh bermanfaat dan mengedukasi. Kiranya Tuhan memberkati kita. Salam, sampai jumpa di video selanjutnya.